4 hari yang lalu ya Pak Kelvin, Pak Gembala kasih chat saya bilang, Pak melayani di minggu kelima ya. Dan aku bilang oke. Dan dia kemarin tanya pesan apa yang mau dia sampaikan. Saya sampaikan, lalu saya pikir tema yang dia buat juga di playernya boleh juga lah ya. Saya coba ingin sampaikan sesuatu yang lain, tapi aku pikir tema itu juga bagus. Karena jarang-jarang itu disampaikan. Karena itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ya. Nah, baik, boleh kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan itu. Nah, boleh saya tolong dibantu multimedia tampilkan yuk. Mungkin terlebih dulu kita buka dulu firman Tuhan yuk dari 2 Tesalonika pasal yang kedua yuk. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15 ya, sesuai yang dengan di PowerPoint-nya ya. Tema kita adalah kedatangan Kristus kembali. Saya berdoa saudara selalu dengan hati yang siap sedia jika Tuhan datang kapan saja. Saudara udah siap enggak kalau misalkan Tuhan Yesus datang hari ini? Atau dia datang nanti malam? Atau dia datang besok? Nah, siap enggak siap kita harus selalu siap. Amin. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kalau saudara lihat berita kemarin ya, di tanggal 28 Maret, tepatnya itu hari Jumat kemarin, Jumat siang itu ya, terjadi gempa bumi yang lumayan dahsyat itu di daerah atau di negara Myanmar. Tapi saudara, luar biasanya sampai 1000 km arah ke Thailand, itu dan beda negara ya, jaraknya, tetap juga berdampak. Gedung-gedung yang tinggi, bahkan gedung yang sedang dibangun aja rontok saudara. Nah, orang gak nyangka kan, masyarakat waktu itu atau warga gak nyangka kan terjadi. Pemerintah juga gak ada pemberitahuan, tiba-tiba. Dan saya baca tadi malam di media online, ahli geologi Amerika itu memperkirakan bisa sampai 10.000 korban jiwa. Nah, kemarin sudah rilis mereka, memang udah sekitar 1.400-an yang sudah ditemukan ya. Dan belum lagi gedung-gedung begitu banyak yang rusak, bahkan gedung-gedung apartemen itu roboh, jalan-jalan hancur, jembatan-jembatan juga hancur, bahkan bendungan juga hancur saudara. Jadi luar biasa. Nah, artinya saudara, kita nggak tahu kata Tuhan Yesus datang kembali itu bisa bermakna dua hal. Yang pertama adalah kedatangan dia memang menjemput umatnya di atas awan permai, tetapi juga berbicara tentang ketika dia menjemput daripada setiap umatnya. Betul enggak? Kan kita enggak tahu kapan kita dijemputnya. Kita enggak tahu, sama seperti pengalaman warga yang di Myanmar itu saudara. Orang mereka ada yang mungkin sedang makan siang, orang sedang beraktivitas, orang itu siang bolong, itu jam 1 siang. Tiba-tiba terjadi goncangan yang begitu dahsyat. Mereka belum sempat turun saudara, baru goyang-goyang gitu karena mereka tinggal di apartemen. Baru mau turun aja gedungnya langsung rubuh. Dan gedung-gedung itu menimpa daripada warga yang tinggal di apartemen itu saudara. Dan itu pasti mengerikan ya. Saya malah melihat lagi ada satu petugas tower crane. Tower crane itu adalah yang kalau saudara tahu bangun gedung, lalu ada semacam alat gitu ya yang membawa barang, bawa ke atas, itu namanya tower crane ya. Nah, mungkin ketika goyangan begitu saudara, mungkin dia nggak tutup pintunya,
pintu ruangannya itu entah gimana, tiba-tiba dia begitu tower kerennya, dia seperti terbang. Ngeri kali. Dan itu dari ketinggian ya, nggak tahu terjadi apa dia kalau udah jatuh ke bawah. Nah, musibah bisa datang kapan aja. Masalah bisa datang kapan aja. Tidak ada yang tahu pasti. Betul enggak? Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita ada, kita sehat sampai hari ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak kita yang hari ini bersyukur kalau Tuhan itu baik atas hidup kita. Iya kan? Atau kita masih lebih banyak bersungut-sungut. Kita terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita menganggap bahwa diri kita ini, dibandingkan orang, kayaknya orang jauh lebih lebih hebat. Kenapa saya harus hidup susah? Kenapa saya harus begini? Saudara, ayo stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Stop, saudara. Semakin lama maka kita akan semakin sering nanti pada akhirnya tidak bisa bersyukur lagi kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat, kalau sampai hari ini kita sehat, sampai hari ini kita bisa ada, itu semua bentuk kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini yuk. 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu, sama-sama kan, oleh sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukannya baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itu baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan musnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda yang mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Katakan amin. Nah, kedatangan Yesus kembali adalah merupakan hal yang paling dinanti-nantikan daripada gereja Tuhan. Kedatangan Yesus kembali adalah hal yang paling mungkin mempesona, pengalaman yang tidak terkatakan. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap kalau
sekiranya hal itu terjadi. Betul kan? Nah, saya berdoa biarlah setiap kita semakin hari semakin membawa hidup kita supaya kita semakin lebih lagi siap jika satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali. Yang mau katakan amin. Nah, lihat saudara, next. Apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus kembali menurut nats di atas ini? Allah akan ada fenomena-fenomena seperti yang ada 3 kebenaran ya, yang coba kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah munculnya kesesatan, ayat 1 dan 2. Pengajar-pengajar palsu semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Next. Penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai yang palsu. Kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Langkah waspada dan tertanam di dalam kebenaran adalah kuncinya. Nah, saudara, bagaimana kita mengenali yang palsu? Saudara, dari mana kita tahu sesuatu itu palsu? Oke, iya. Contoh, mata uang. Dari mana saudara tahu ketika saudara disodorkan uang palsu? Hah? Kenapa? Di terawang, nanti ada nampak garis birunya gitu ya. Diraba, di terawang. Nah, tapi baru-baru ini, saudara, ada beberapa yang waktu digerebeknya itu pabrik uang palsu yang di Pulau Jawa itu kan, yang di kampus itu mirip. Kalau orang-orang tua mungkin susah membedakannya. Benar-benar mirip. Nah, dan selalu dipalsukan itu. Nah, jawabannya adalah bagaimana kita mengenali yang palsu? Jawaban yang benar adalah kita lebih dulu mengenal yang asli. Iya. Jadi supaya kita tahu mana yang palsu, maka kita harus kenali dulu yang asli. Coba sekarang kalau saya kasih, coba mata uang kepada saudara, uang 50.000 yang asli sama 50.000 yang palsu. Saudara pasti bisa bedakan kan? Kenapa? Ketika saya sodorkan yang palsu, saudara akan bilang, oh ini palsu nih. Dari mana? Punya pengalaman tahu itu kalau palsu? Karena sudah kenal yang asli. Nah saudara, hari-hari ini banyak kita tidak bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Contoh, ketika orang mengalami masalah, tiba-tiba saudara, jangankan yang palsu, yang asli. Orang masih lebih banyak percaya kepada dukun-dukun, orang pintar, paranormal. Iya kan? Karena dia bisa memberikan jawaban yang mungkin lebih instan, lebih cepat. Betul kan? Nah, padahal saudara udah jelas itu apa? Palsu. Tapi orang masih bisa percaya ke sana, betul gak? Betul gak? Kalau udah sakit dia kan, udah sakit berhari-hari, berminggu-minggu gak sembuh-sembuh. Lalu tiba ada orang bisikkan, udahlah ini kayaknya penyakitnya beda lah. Ini kayaknya kiriman orang ini, dari udara ini. Udahlah, saya tahu di sana ada orang pintar loh. Tahu nggak? Dia kalau mengobati juga buka Alkitab. Wah, udah kan? Langsung deh, tergoda dia. Betul kan? Tergoda itu. Apalagi udah dibilang di sana juga ini yang paranormalnya ini buka Alkitab. Ada punya pengalaman seperti itu, angkat tangan dulu. Ada kan? Iya, aku ingat waktu kecil. Kulihat ada orang pergi kebetulan di sebelah kampung kita. Kok ramai orang pergi ke sana, ngapain ya? Ternyata memang benar, dukunnya juga buka Alkitab. Tapi apakah itu benar? Enggak benar. Itu palsu. Betul kan? Itu penyesatan. Orang Kristen itu bilang, Alkitab juga loh dia buka, katanya coba. Emang kalau dia buka Alkitab, lalu dia menjadi benar kan? Enggak. Betul enggak? Nah, kalau kita sudah mengenal yang asli saudara, maka kita akan tahu membedakan mana yang palsu. Nah hari-hari ini saudara kan banyak penyesatan. Itu Alkitab udah bilang saudara, kita saudara hanya tinggal tunggu.
Dan sudah banyak juga terjadi, ada beberapa pengalaman-pengalaman orang-orang tahun 2001 pernah di Bandung ya. Ada sekelompok orang bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang. Lalu mereka mulai berkumpul. Dan memang katanya tanda-tandanya ada. Itu jemaat itu percaya sama si pemimpinnya. Bahkan ada yang datang dari seluruh Indonesia, saudara. Cuma yang menjadi tidak sehat itu adalah ketika orang yang datang itu meninggalkan keluarganya. Jadi itu kan jadi yang gak alkitabiah kan. Masa keluarganya ditinggalkan terlantar hanya demi ikut di persekutuan itu. Berarti itu udah gak benar seperti itu. Dan pada akhirnya memang ditemukan ketika hari hanya mereka menunggu-nunggu tidak terjadi apa-apa. Jadi ternyata dia sesat. Lalu dia pun ditangkap polisi. Nah, saudara kan ada itu, tapi saya percaya kalau saudara kenali yang asli, kenali yang benar, maka dengan mudah kita bisa mendeteksi, oh ya, yang ini palsu, yang ini baru yang benar. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, jadi ketika kita kenali yang asli, maka kita akan dengan mudah kenal kalau itu adalah yang palsu. Makanya hari-hari ini ayo tertanam sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tertanamlah di gereja. Amin. Hidupilah, senangilah, sukailah hal-hal yang rohani. Jangan mau hanya sekedar saudara. Saudara, orang-orang yang sekedar percaya, sekedar orang Kristen, itu mereka tidak akan, saya percaya, saudara akan selalu sampaikan ini Bapak Ibu. Orang yang akan masuk ke dalam Allah, mereka yang selalu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saya akan selalu khotbahkan ini. Saya sedang meyakini ini dari setiap persekutuan yang saya coba bangun dengan Tuhan. Bahwa orang yang akan ke surga hanya mereka yang selalu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Kebayang gak saudara, kita gak pernah suka dengan dia, gak pernah pengen jumpa dengan dia, hanya sekedar aja, ke gereja juga malas-malasan, berdoa gak pernah, membaca firman Tuhan juga gak mau, dengar firman Tuhan. Aduh, tiba-tiba dia masuk surga. Nyampe di surga nanti dia gak kenal siapa pemilik surganya. Malaikat, mau tanya dulu mana pemilik surganya? Kenapa saudara? Karena dia tidak punya pengalaman rohani dengan pemilik surga. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara ayo harus lebih lagi tertanam. Harus lebih lagi sungguh-sungguh hari-hari ini. Nah, pengalaman yang terjadi di Myanmar ini harusnya membuka pikiran kita. Amin. Bahwa sesuatu peristiwa bisa terjadi tanpa diundang. Betul gak? Masalah bisa datang kapan aja. Maut bisa datang kapan aja. Betul kan? Ada lagi beberapa tahun yang lalu ada kawan saya mau menikah, perempuan, dia di kota Medan. Semuanya dipersiapkan, undangan sudah, semuanya sudah. Tinggal 6 hari lagi. Tiba-tiba calon pengantin prianya meninggal, saudara. Coba lihat. Ada lagi yang di Siantar baru-baru ini. Kalau saudara tahu beritanya. Dia menikah, hari ini dia meninggal. Nah coba saudara. Nah ini kan pelajaran, harusnya memberikan kita pemahaman bahwa ternyata hidup ini rapuh, hidup ini singkat. Betul kan? Hidup ini rapuh, hidup ini singkat. Kita gak tahu saudara kapan tiba-tiba Tuhan datang melawat kita. Tuhan datang menjemput kita. Tuhan datang kembali. Tapi yang perlu kita lakukan adalah hari-hari ini kita harus semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Boleh kasih sebelumnya katakan ayo lebih lagi kita cinta kepada Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah dipuji. Ku kagum
Engkau. Boleh sekali lagi dengan iman. Ku kagum Kau Allah yang layak, ku kagum akan Engkau. Nah, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang kembali, maka akan terjadi yang namanya munculnya kesesatan. Nah, saudara, ketika hal itu terjadi, maka saudara, pengaruh yang akan mempengaruhi kita itu akan semakin besar. Betul nggak? Sekarang kan karena semuanya masih baik-baik kan. Tapi coba kalau masalah itu datang, itu akan membuat kita, saudara, menjadi seperti susah untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kita sudah setiap hari terhubung dengan Tuhan, setiap hari kita sudah selalu bergantung kepadanya, hidup menyembah kepadanya, berserah penuh kepadanya, dan mengasihi dia sungguh-sungguh, maka ketika terjadi penyesatan, apapun yang terjadi, saudara akan jauh lebih siap. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua, cepat saja, yang kedua adalah munculnya kemurtatan. Apa itu kemurtatan? Kata murtad, apostasia, berarti menjauh dan meninggalkan. Arti lain dari kata tersebut adalah pembelotan atau pemberontakan. Nah, saudara lihat, orang sekarang kasihnya kepada Tuhan itu semakin dingin, betul kan? Orang seperti gak suka lagi hal-hal yang rohani. Mereka lebih suka nongkrong di rumah saja, melakukan hal-hal yang mungkin malah sifatnya sia-sia daripada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin positif. Apalagi datang kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak penting lagi bagi mereka. Nah baru-baru ini saudara, saya dapat informasi, saya baca berita bahwa berita online, Korea itu tahun 80, 90 ke 2000 itu adalah tingkat pertumbuhan Kristen itu luar biasa. Ya. Korea Selatan ya. Tapi tahukah saudara, sekarang mereka sudah enggak lagi. Mereka sudah menjauh dari Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, apalagi generasi muda sekarang, Gen Z, Gen Z gitu ya, kaum milenial, itu mereka sudah tidak lagi suka dengan hal-hal yang rohani. Hal-hal kebutuhan itu menjadi tergantikan dengan namanya gadget, teknologi AI yang sekarang sedang merusak banyak orang. Walaupun itu dampak apanya, ada juga positifnya tapi banyak juga negatifnya kan gitu. Kalau kita mengerti, kita tahu, maka kita bisa hanya ambil hal positifnya. Tapi kalau tidak, itu akan merusak kita. Nah, lihat saudara, ini terjadi perubahan. Orang menjadi menjauh dari Tuhan. Terjadi kemurtatan. Mereka tidak suka hal-hal yang rohani. Saya pernah sampaikan kemarin juga di Kanopan. Orang sekarang lebih takut kalau dia handphonenya lowbat daripada takut tidak datang bergereja. Betul gak? Kalau coba handphonenya lagi lowbat lalu dia gak ketemu chargernya. Kelabakan dia. Chargerku mana? Chargerku mana? Pi, chargerku mana Pi? Ini handphoneku lowbat. Emang kalau lowbat rupanya kenapa? Betul gak? Tapi dia ketakutan hanya 1-2 jam aja handphonenya mungkin gak bisa aktif. Begitu stres dia. Ini lihat nih. Ini perubahan zaman sekarang. Kalau dulu orang coba, mana kita gak pernah kenal yang namanya handphone, betul gak? Lebih enak anak-anak itu main kelereng, main gambaran. Bahagia rasanya lihat mereka itu kan. Zamannya kita kan begitu. Main kelereng, main gambaran dan sebagainya. Sekarang saudara, anak-anak baru 2 tahun udah jago main handphone.
Padahal dia nggak ngerti, baca nggak bisa, apa nggak bisa. Tapi kalau main game dia jago. Coba lihat saudara, zaman sekarang nih. Nah, saudara, ini semua tanpa kita sadari ini apa? Menggeser keinginan kita, kemauan kita, hasrat kita, kerinduan kita yang tadinya kepada Tuhan itu berubah menjadi kepada apa? Hal-hal dunia, betul kan? Tapi yang lucunya lagi saudara, di gereja cuma 2 jam aja, gak bisa dia fokus beribadah. Udah di gereja pun dia masih main HP. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang ngaku, ya kan? Di gereja juga masih balas chat ini dan itu dan sebagainya. Ya ampun, 2 jam 1 minggu aja nggak bisa. Itu handphone di silent kah, dinonaktifkan kah paketnya, betul kan? Udah di gereja pun masih balas chat dia, atau masih tanya sesuatu. Coba kebayang gak tuh? Jadi lihat, pengaruhnya itu membuat kita apa? Supaya jauh dari itu, dari Tuhan. Nampaknya halus kan? Kita kan sudah ke gereja nih. Udah ke gereja dia. Tapi di gereja bener gak hatinya udah sama Tuhan? Belum tentu. Masih main handphone dia. Malah ada lagi yang main game. Ya, anak-anak muda udah di gereja masih gini. Ya ampun. Di luar sana 7 hari gak cukup apa ya kan? 2 jam aja di gereja masih main HP. Coba kebayang gak kalau Tuhan Yesus datang? Kira-kira dia kemana? Ketinggalan dia. Pasti itu. Betul kan? Kebayang gak saudara? Tapi itulah kenyataannya sekarang. Nah, saya berdoa saudara, itu tidak terjadi di jemaat GB Kilang Mili. Kilang Mili adalah jemaat yang sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara lihat, fenomena ini sedang terjadi. Munculnya kemurtatan. Orang tidak suka hal-hal yang rohani. Orang lebih suka hal-hal yang duniawi. Padahal Tuhan bilang bahwa apa yang dikagumi oleh dunia itu dibenci oleh Allah. Ketika kita lebih cinta kepada dunia saudara, maka kita tidak akan memiliki lagi cinta akan Tuhan. Wow, berat ya? Berat ya kan? Padahal tadi saya bilang clue-nya adalah orang yang akan masuk surga itu adalah mereka yang selalu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Tapi dunia hari-hari ini saudara sedang tidak suka hal-hal yang rohani. Bahkan survei, ini survei saudara, dibuat survei, salah satu gereja buat survei. Anak-anak Tuhan tahun 2035 nggak mau lagi datang ke gereja. Wow, ini tantangan gereja ini. Ini tantangan kita ini, betul kan? Tantangan orang tua ini, bagaimana dari sekarang kita menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anak kita. Betul gak? Tahun 2035 itu gak lama lagi loh. Tinggal berapa? 10 tahun lagi. Orang muda gak suka lagi ke gereja. Gak suka lagi. Mereka bilang itu membosankan. Wow. Saudara coba lihat bagaimana dunia ini berusaha mengalihkan orang-orang percaya itu supaya tidak lagi dekat dengan Tuhannya, supaya tidak butuh Tuhan. Pelan-pelan, tanpa dia sadari telah membuat dia kehilangan iman kepercayaannya kepada Yesus. Amin. Tanpa dia sadari dia sudah kehilangan keselamatan itu saudara. Akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus datang, lalu dia pun tertinggal. Kasih salam sebelahnya, harus lebih cintai Yesus supaya kita tidak tertinggal. Amin. Nah, yang berikutnya saudara, yang ketiga, munculnya roh antikristus. Next. Munculnya roh antikristus. Oh ya, ini dulu, sorry. Tadi yang kedua dulu ya.
Karena beberapa alasan, uang, jabatan, pasangan hidup dan lain-lain, orang-orang pergi dan meninggalkan kebenaran. Orang tidak lagi akan memegang imannya sebagai sesuatu yang penting dan layak dipertahankan. Ini udah jelas ya saudara, ini bukan rahasia umum ya kan. Orang bisa meninggalkan Tuhan hanya hal-hal yang kecil. Jabatan, pasangan hidup. Banyak kali saya temukan tadinya mereka setia di gereja, melayani, bahkan mohon maaf berbahasa roh kalau berdoa. Tapi setelah sekian waktu dia malah sudah tidak lagi di gereja. Ketika dia memilih pasangannya, rupanya dia salah memilih pasangan dia. Tadinya dia luar biasa di gereja, dipakai Tuhan malah. Tapi terakhir dia sudah tidak lagi ada di gereja. Coba apakah ini enggak ironis? Saya selalu terngiang, ada pernah juga anak muda atau anak gadis di dalam bus. Saya kebetulan waktu di dalam bus juga, saya berdiri dan mereka juga berdiri. Kalau nggak salah mereka mungkin pegawai bandara atau pramugari gitu lah. Tapi pokoknya berpakaiannya rapi, tinggi dan setelannya bagus lah. Lalu mereka cerita, tahu nggak sekarang aku udah nggak jomblo lagi katanya. Rupanya jomblo itu buat dia itu momok yang mengerikan gitu kan. Anak muda ya kan, kalau jomblo rasanya hampa katanya. Betul nggak gitu? Ya harusnya yang jomblo itu bilang jomblo happy, ya kan? Walaupun jomblo masih happy. Lalu dia bilang sama kawannya bilang begini, tahu nggak? Sekarang aku nggak jomblo lagi. Iya. Ya memang beda agama sih, tapi kan Tuhannya kan sama katanya. Hah? Dalam hatiku, gereja apalah si kawan ini pikirku. Kasihan aku dengarnya kan. Tapi aku tahu, dari cerita dia aku tahu di gerejanya di gereja mana. Tapi gak usah aku sebutkan ya. Ya ampun, ternyata begitu dia. Dengarnya sedih loh. Dia udah beda Tuhan aja, beda agama saja. Masih dia bilang gak apa-apa, Tuhannya masih sama, hanya satu Tuhan katanya. Aku dengarnya itu sedih saudara. Nah, lihat ada banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Belum lagi karena uang ya. Tapi lebih banyak sih karena uang, cinta uang ya kan. Uang memang bukan segala-galanya. Tapi kalau uang tidak ada, rasanya rasanya hampa katanya. Iya ya, entah kenapa ini uang ini magicnya luar biasa kan. Gak ada, uang bukan segala-galanya, setuju gak? Setuju gak uang bukan segala-galanya? Iya. Tapi kalau tidak ada uang, gak makan kata Pak Gembala bilang gak makan. Kan bisa nanam singkong. Betul gak? Tapi kalau saudara saya coba ingatkan lagi ke pengalaman kemarin yang di Myanmar. Uang mereka habis gak? Habis saudara. Uangnya yang mereka simpan di rumahnya, tak tahu sekarang sudah jadi tanah, tumpukan tanah. Itu dikorek gini sama eskapator saudara. Mau cari uangnya di mana lagi? Hartanya di situ udah ditimbun tanah. Iya kan? Makanya benar kata Tuhan Yesus, jangan mengumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Karena di surga ngengat dan karat nggak ada. Tapi kalau di bumi itu bisa hilang, bisa diambil orang, betul nggak? Taruh di bank juga, apa udah aman kalau simpan uang di bank? Aman nggak simpan uang di bank? Belum tentu. Kalau terjadi resesi saudara, uang saudara nggak dibayar. Betul. Iya, pengalaman tahun 98 kan begitu kan. Mau ngambil uang gak bisa, gak ada lagi uang. Mau minta sama siapa? Mau nuntut sama banknya udah bangkrut. Padahal kita nabung di bank itu, betul kan? 98 tuh begitu. Taruh uangnya di bank, tahu resesi saudara. Banknya bangkrut, datanglah saya minta uangnya. Ya mau ngambil apa, orang uang gak ada. Mau dari mana lagi mau bayar, banknya aja udah bangkrut. Yang punya banknya udah kabur ke luar negeri. Mau nuntut sama siapa coba? Ikhlaskan aja coba. Jadi menyimpan uang di bank juga gak aman. Tapi kalau kau simpan uangmu di surga, hal-hal yang rohani, amin. Hubunganmu yang semakin dekat dengan Tuhan. Hubunganmu yang semakin hari semakin cinta kepada Yesus.
semakin selalu melekat terhubung dengannya saudara, maka itu jauh lebih berharga daripada emas dan permata yang ditawarkan oleh dunia. Yang mengerti katakan amin. Kayaknya aminnya nih gak tulus, nampak kali dari wajahnya. Amin. Tapi pikirannya jalan. Gak apa pendeta. Uang itu masih perlu. Ya kan? Nah saudara lihat, artinya begini. Jangan sampai oleh karena uang, jabatan, pangkat, itu sampai kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan bilang bahwa orang yang hidup sungguh-sungguh, bergantung, percaya, mengandalkan dia pasti akan pelihara. Nah, munculnya roh antikristus, tanda lain adalah akan munculnya seorang antikristus. Yang ketiga ya, manusia durhaka yang akan menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Next. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 18 disebutkan juga bahwa sejak lama telah muncul banyak antikristus, yaitu orang-orang yang menolak percaya kepadanya. Mengingat masa-masa sulit, ini tidak hal lain adalah kita bisa lakukan kecuali memperteguh iman, percaya dan pengenalan kita kepada Kristus. Nah saudara, kalau antikristus itu misalkan sudah datang atau dia nanti sudah berkuasa dan memerintah, tapi kalau kita baca di dalam kitab Wahyu dan juga kitab Tesalonika, maka harus terjadi dulu yang namanya rapture, kan gitu kan? Setelah aniaya, setelah pengangkatan itu baru terjadi yang namanya aniaya itu. Nah, saudara, kalau di masa itu akan sangat sulit, akan sangat berat. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, antikristus ini mungkin lebih kalau yang antikristus dalam pengertian tidak suka sama Tuhan Yesus kan pasti banyak ya. Di mana-mana ada saudara. Ini sudah ada. Tapi ini lebih kepada yang mungkin yang akan memerintah, yang akan berkuasa, yang akan memaksa orang nanti pada akhirnya untuk apa? Meninggalkan imannya kepada Yesus. Dan itu berat saudara. Nah tapi kita belajar itu saudara bahwa masa antikristus yang menguasai dunia, di mana dia memerintah menjadi raja satu-satunya di bumi, itu adalah masa di mana gereja Tuhan sudah lebih dulu mengalami rapture, pengangkatan, di mana orang-orang benar yang sungguh-sungguh itu maka hidup mereka diubahkan seketika, lalu mereka dibawa Tuhan ke Firdaus, ke tempat yang sudah disediakan. Nah, orang-orang yang tinggal, orang-orang percaya yang tinggal inilah yang akan mengalami yang namanya aniaya, proses yang berat, kan begitu. Nah itu susah saudara, itu masa yang sulit. Gak akan mudah kita untuk bisa tetap percaya, karena tekanannya luar biasa. Kalau beli makanan kita dipersulit, ya kan. Kalau mau beli makanan aja saudara, kita punya uang, belum tentu kita bisa belanja. Kita harus sangkal dulu iman kita, baru mereka kasih kita belanja. Itu nanti akan terjadi. Semoga itu tidak terjadi di generasi kita. Kalau itu terjadi belum tentu kita sanggup. Bisa jadi kita akan murtad, lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah saudara lihat, apa yang harus, cepat saja. Nah apa yang harus kita lakukan? Next, melihat hal tersebut di atas, lantas apa yang harus menjadi sikap kita sebagai orang percaya? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. 2 Tesalonika 2, 13 dan 14, tadi kita udah baca ini. Kita yang telah dikuduskan oleh Kristus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersama Tuhan. Nah, saudara, yang pertama adalah hiduplah dalam kekudusan. Kekudusan artinya Bapak Ibu, kita dipisahkan dari dunia. Kudus itu artinya apa? Kita dipisahkan dari dunia. Kita dipisahkan hanya menjadi milik
Tuhan Yesus sepenuhnya. Yang mengerti katakan amin. Kata dikuduskan adalah kita dipisahkan dari dunia. Artinya bukan kita yang udah dihindarkan, bukan. Tapi kita memilih untuk tidak sama seperti orang dunia, saudara. Kita membawa berperilaku, bersikap, menjalani hidup kita, membuat keputusan, melakukan aktivitas kita, menjalani hari-hari kita dari sehari ke sehari, saudara. Kita menunjukkan bahwa kita tidak sama lagi seperti orang-orang dunia. Nah, dikuduskan, saudara. Dipisahkan dari dunia. Nah, memang ini tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita selalu rindu terhubung dengan Tuhan, selalu kita merindukan Roh Kudus-Nya bekerja dalam hidup kita, selalu kita izinkan Tuhan terus menuntun hidup kita dan memiliki rasa haus dan rasa lapar akan kebenaran, rasa rindu, rasa cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saya percaya, saudara, kekudusannya akan melingkupi kita, lalu akan membawa kita dari sehari ke sehari semakin lebih lagi, bahkan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, yang pertama adalah kita hidup dalam kekudusannya. Yang kedua, saudara, adalah hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan menegaskan agar kita harus makin berpegang teguh kepada kebenaran, baik secara lisan maupun tertulis, yang telah kita terima selama ini melalui firman Allah yang kita dengar, amin. Melalui firman Allah yang kita baca di Alkitab, di gadget saudara, melalui khotbah-khotbah yang saudara dengar di YouTube, mau melalui apa saja saudara, hal-hal yang berhubungan dengan firman Allah. Saudara, ini penting hari-hari ini supaya apa? Supaya menguatkan manusia rohani kita. Manusia rohani kita inilah yang perlu kita harus terus pupuk. Kebayang gak saudara? Tubuh jasmani kita kasih makan 3 kali sehari. Betul kan? Sementara manusia rohani kita, berapa kali kita kasih makan satu hari? Hah? Sekali seminggu. Ibu Gembala bilang sekali seminggu. Udah itu tadi, cuma sekali seminggu, 2 jam di gereja, itu pun main handphone. Coba gimana mau tumbuh, gimana mau kuat rohaninya. Betul kan? Betul kan? Saudara coba pikir nih, manusia jasmani kita butuh makan 3 kali sehari, ditambah lagi dengan apa? Snack, vitamin, makan buah, dan sebagainya. Kenapa kok manusia rohani kita enggak kita kasih hidup juga dia? Makanya manusia rohani kita lemah, saudara. Iya kan? Tapi kalau saudara coba kasih makan dia, manusia rohani kita, itu dengan apa? Terhubung dengan Tuhan. Saudara punya jam-jam doa sendiri dengan Tuhan. Saudara punya jam-jam beston sendiri di rumah. Saudara, jam-jam saudara baca firman Allah. Jam-jam saudara nyembah Tuhan. Jam-jam saudara merenungkan firman Tuhan. Maka itu akan membuat rohani saudara menjadi kuat. Rohnya kuat, bukan hanya tubuhnya yang kuat. Mengerti katakan amin? Nah saudara, ini penting hari-hari ini supaya apa? Supaya hidup kita makin kokoh, makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Karena kalau tidak saudara, maka dunia akan terus mempengaruhi kita. Dunia akan mempengaruhi kita. Saya selalu kasih tahu Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini adalah agennya iblis. Iblis selalu berhasil mempengaruhi hidup kita melalui tubuh ini. Betul enggak? Dia selalu bisa mempengaruhi hidup kita dari tubuh ini, saudara. Nah makanya bagaimana supaya tubuh kita lemah? Maka rohani kita yang harus kuat. Yang setuju katakan amin. Saudara, dengan kita terus merindukan hidup dalam kebenaran, merindukan kuasa firman Allah, hidup bersekutu dengan Tuhan lebih lagi, maka itu akan membuat saudara bertumbuh menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang akan tetap kuat. Sehingga satu hari kelak ketika Tuhan datang, bahkan ketika maut menjemput kita kapan aja, kita pun akan selalu siap. Amin Bapak Ibu. Kita tidak takut. Kenapa? Karena maut bisa datang kapan aja. Untuk meninggal tidak mesti sakit.
Betul kan? Untuk meninggal tidak nunggu tua. Betul gak? Ada orang bisa bilang begini. Malaikat bilang, kamu udah mau dibawa, kamu udah mau meninggal. Jangan dulu dong, aku masih 40 tahun. Nanti 80 tahun kamu baru datang jemput saya ya. Gak bisa kan? Betul kan? Dia datang kapan aja. Gak tahu kita kapan dia datang. Sama seperti pengalaman yang di Myanmar itu. Mereka, mohon maaf ya, bukannya kita tetap sedih ya. Kita tetap berduka dengan itu. Tapi ya apa boleh buat. Saya sendiri saudara, jujur nih. Ini kemarin waktu di FA, waktu Pak Gembala yang WL, saya cerita di situ bahwa di awal bulan Maret Tuhan kasih tahu saya sesuatu bahwa dia bilang bulan Maret. Akan terjadi sesuatu bulan Maret, kalau diingat itu. Tapi aku memang belum tahu lebih pastinya apa yang akan terjadi ini saudara. Dan saya masih berpikir, dan saya ada rasa takut juga saya. Apakah ini terjadi di keluarga saya? Apakah pelayanan? Atau Indonesia? Apa yang mau terjadi di bulan Maret ini ya Tuhan? Tapi begitu kemarin terjadi tanggal 28, saya baru terhubung dengan Tuhan. Oh ini maksudmu Tuhan. Karena aku sampai puasa pun kutanya itu gak dijawab saudara. Beneran. Minggu lalu saya puasa, hari Selasa itu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore saya baru buka minggu lalu. Tuhan apa artinya bulan Maret ini Tuhan? Cuman itu dia bilang bulan Maret. Tapi gak dikasih lagi penjelasannya. Memang dia maha tahu. Nah tapi begitu kejadian ini saudara saya baru hatiku memang agak sedikit lega. Tapi tetap berduka ya. Tapi paling tidak, ini rupanya yang dimaksudnya bulan Maret. Ada kejadian ini rupanya gitulah. Karena sekarang kan udah tanggal 30. Besok udah habis bulan Maretnya. Gak terjadi apa-apa. Berarti ini maksudnya gitulah. Artinya saudara kita gak tahu Tuhan bisa datang kapan aja menjemput kita. Yang saudara perlu kita lakukan adalah apa? Selalu siap sedia. Selalu siap sedia. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Nah saudara lihat. Bagaimana atau persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Nah pegang dua hal ini Bapak Ibu. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Yang kedua hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, saya berdoa saudara supaya firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kita. Kita renungkan. Dan kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Jatuh cinta kepada Yesus. Supaya satu hari kelak ketika dia datang di awan permai, kita siap diangkat bersama-sama dengan dia. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.